mungkin kebanyakan dari kalian penamaan atau naming file menulis nama file dengan seenak kalian ya. Jadi file kamu itu harus bisa dilanjutkan. Ini terlalu terbuka karena bisa sedang misalkan harus sakit. dilanjutkan lagi ke bagian drafter, lalu dilanjutkan lagi mungkin ke senior designer ataupun ke lead designer. Jadi yang perlu diperhatikan adalah layer kalian harus rapi, lalu nama naming file juga harus jelas, lalu drawingnya harus sesuai dengan template dari company tersebut. Kenapa? Karena kamu bukan kerja sendiri lagi. Jadi ketika kalian ataupun ketika rekan kerja kalian ingin mencari file tersebut, dapat mudah ditemukan dan tidak perlu menanyakan kepada kamu file tersebut ada di lokasi mana. Dan juga kembali lagi kalau itu balik ke dalam sistem perusahaan tersebut. Oke, teman-teman bisa lihat coba contoh di samping sebelah kanan ini. Ini merupakan salah satu contoh penamaan ataupun naming file yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ketika kalian membuat folder, pastikan ada nama folder di depan untuk nama project tersebut. Lalu untuk angka di depan ini merupakan urutan ataupun angka project di urutan keberapa. Misalkan di urutan ke-114 ada project A misalkan. Nah, kalian harus membuat folder terlebih dahulu, lalu di dalam folder baru ada beberapa kategori lagi, subkategori lagi. Biasanya itu dipecah menjadi beberapa bagian tergantung dari penulisan ataupun naming file dari konsultan yang berbeda-beda ya. Tapi biasanya yang dibedakan itu dari sisi 3D untuk file-file SKP atau SketchUp, lalu file 2D untuk file-file gambar kerja seperti gambar kerja di AutoCAD ataupun di SketchUp Layout, dan juga file-file untuk dokumen-dokumen seperti pembuatan presentasi, lalu BOQ ataupun quotation, dan juga beberapa MOM meeting yang mungkin di file yang terpisah lagi. Nah, untuk penamaan file tersebut mungkin di setiap konsultan berbeda-beda ya teman-teman. Tapi untuk salah satu contoh yang bisa saya ambil, ini salah satu contoh penamaan file yang mungkin bisa teman-teman ikuti lagi, seperti penamaan file AutoCAD di bawah ini ya. Ini ada CD, SD, lalu ada penamaan gamker, layout, dan nama project. Nah, yang pertama ini adalah CD dan SD. Ini merupakan singkatan dari proses kalian sedang di tahap yang mana. CD merupakan construction drawing, lalu SD merupakan schematic design. Nah, selanjutnya baru proses pekerjaan ini sudah sampai di tahap mana. Misalkan masih di tahap layout, berarti penamaannya adalah SD_layout. Kalau misalkan sudah masuk ke dalam gambar kerja, berarti penamaannya adalah CD_gambar kerja atau gamker disingkat. Dan yang terakhir adalah nama project tersebut. Nah, ketika kalian sudah membuat berbagai macam project, penamaan ini cukup penting atau penamaan ini cukup krusial karena ketika kalian ingin melihat lagi project-project sebelumnya ataupun ingin melihat lagi project-project yang sudah kalian kerjakan, kalian dapat dengan mudah menemukan lokasi file-file tersebut. Dan ini satu hal juga yang jarang kalian sadari, kalian itu sedang dinilai setiap harinya oleh para senior dan juga lead designer. Jadinya beberapa faktor kita ganti seperti cara kamu respon setiap kali kalian diberikan revisi. Kalian harus tetap tenang, kalian harus tetap mengikuti arahan dari senior. Jangan sampai kalian membantah, bisa dibilangnya, jangan sampai kalian tidak menerima ketika kalian diberikan revisi dari senior. Dan lalu ada juga cara bagaimana kalian follow up setiap tugas yang diberikan. Jangan sampai ketika kalian sudah mengerjakan tugas sudah selesai sebelum dari batas waktu yang ditentukan, kalian hanya diam saja dan tidak memfollow up tugas selanjutnya ataupun memfollow up hasil kerja kalian ke desainer. Kenapa? Karena ketika kalian menghambat proses tersebut, dan pasti di satu titik senior designer akan melihat proses pekerjaan kalian seperti apa. Jadi ketika kalian sudah selesai bekerja, harus segera cepat-cepat berkoordinasi lagi dengan senior untuk tugas selanjutnya ataupun untuk dicek oleh desainer senior hasil pekerjaan kalian seperti apa. Dan yang terakhir adalah cara kamu handle kesalahan. Nah, jangan sampai ketika kalian tahu kesalahan yang sudah dibuat ataupun ketika kalian sudah sadar atas kesalahan-kesalahan kalian yang sudah dibuat seperti apa,
jangan sampai kalian mengelak untuk membela diri. Kenapa? Karena kembali lagi untuk ilmu dan juga pengalaman memang untuk senior itu kan lebih banyak dibanding kalian sebagai junior designer. Jadi ketika kalian sudah tahu salah, jangan sampai kalian terlihat seperti berlagak pintar, padahal memang di mata senior itu pekerjaannya memang pekerjaan salah. Kenapa? Karena ketika kalian salah dalam merespon revisi-revisi tersebut, kalian akan dicap langsung negatif oleh senior-senior ataupun oleh lead designer. Itu sangat berbahaya dan juga sangat merugikan kalian sebagai desainer interior. Jadi kembali lagi, reputasi itu dibangun dari detail-detail yang kecil. Kadang yang bikin karir lambat itu bukan karena kalian mau keluar guys, tapi karena kalian dianggap tidak reliable dalam dunia profesi. Oke, selanjutnya kita akan coba membahas mengenai kecepatan dan mental dari sempurna. Ketika di kampus kita diajarkan memang untuk sempurna ya. Jadi setiap kali mengerjakan tugas kita dituntut untuk mengerjakan semaksimal mungkin dan sebagus mungkin. Tapi kalau di konsultan kita akan mengalami beberapa kendala atau beberapa masalah, seperti presentasi dengan klien tiba-tiba harus dimajukan menjadi besok pagi. Lalu revisi layout tiba-tiba diminta selesai sore ini juga. Nah, di titik ini kamu perlu belajar angin tuh. Enggak mau lagi ini itu sama dengan gagal. Dan juga on time dan lagi itu menandakan kamu profesional. Kenapa? Karena ketika kamu mengerjakan segala sesuatu ataupun mengerjakan revisi-revisi tersebut, tetapi kamu tidak dapat deliver dengan waktu yang ditentukan, maka tugas yang diberikan kamu bisa dibilang gagal. Kenapa? Karena kalian tidak bisa memberikan atau menyiapkan materi presentasi yang diperlukan secepat mungkin. Jadi banyak junior itu terlalu lama mengutak-ngatik detail kecil karena takut salah. Padahal di dunia kerja yang dihargai adalah decision making yang cepat, problem solving yang cepat, dan juga stabil di bawah tekanan. Jadi yang bertahan di industri ini bukan yang paling kreatif, tapi itu? yang paling tahan tekanan dan juga konsisten. Mungkin topik yang selanjutnya ini merupakan topik yang cukup krusial ya, yaitu jangan hanya kalian jago di visual, tetapi harus menguasai teknis juga. Mungkin ini salah satu tamparan yang cukup keras untuk kalian sebagai junior designer interior. Kadang kalian terlalu fokus terhadap 3D dan juga mood board, tapi sangat lemah di detail-detail teknis ya. Ketika kalian masuk ke tahap detail joinery 1:5, lalu potongan custom furniture, lalu koordinasi dengan MEP, dan juga konflik ketika kalian mau banyak dari kalian itu mulai bingung dan juga mungkin bisa dibilang bingung karena harus melakukan seperti apa. Nah, di sini kalian jangan sampai terlalu terpaku Fatmawati. Muka kau Fatmawati. Ini biasanya yang salah satu yang paling penting adalah kalian harus memahami detail-detail teknis seperti detail sambungan, detail kerja, detail furniture, dan juga koordinasi dengan konsultan lain, contohnya seperti konsultan MEP. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa lihat di gambar samping ini merupakan salah satu contoh dari detail-detail yang perlu kalian buat. Di gambar ini merupakan detail dari Terima kasih. Sekarang mana Bandung? Lagi pilek. Iya lagi pilek. Makasih J.
Kamu udah kena radang tenggorokan sama Bu. Iya. Ya udah guys, aku pergi dulu ya. Bye semua, thank you.